Halo, perkenalkan saya Muhammad Kanza Sawidat dengan NIM 280248475. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban forum saya di mata kuliah Algorithm and Programming sesi ke-8. Untuk bagian A, esai ini kita punya nomor satu. Nomor satu ini menjelaskan struktur seleksi adalah cara agar program bisa mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jadi itu kalau kondisi bernilai true, program akan menjalankan satu perintah. Sedangkan kalau false, program itu bakal menjalankan perintah yang lain. Nah, struktur ini itu penting karena dalam pemrograman itu tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan langkah yang sama. Misalnya, menentukan mahasiswa lulus atau tidak, menentukan grade, atau menentukan um, apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap. Lalu nomor kedua itu menjelaskan perbedaan if else, nested if, dan switch case. Singkatnya, untuk if itu digunakan kalau hanya ingin menjalankan perintah saat satu kondisi terpenuhi. Lalu untuk if else ini digunakan kalau ada dua kemungkinan hasil, yaitu ada benar dan salah. Lalu untuk nested if itu adalah if dalam if. Biasanya dipakai kalau ada kondisi yang harus dicek secara bertahap. Lalu ada switch case, digunakan kalau kita tuh ingin memilih aksi berdasarkan nilai tertentu. Nah, kelebihan untuk switch case ini sendiri, yaitu lebih rapi, tidak terlalu cocok sih sebenarnya untuk membandingkan rentang nilai, seperti lebih besar dari 75 atau lebih kecil dari 50. Lalu kita ke nomor ketiga, mengenai operator ternary. Operator ternary ini singkatnya adalah sama seperti if else, hanya saja penulisannya itu lebih singkat. Selain itu juga kondisi itu lebih sederhana sih. Uh, Lebih praktis memakai ternary, tetapi itu kalau logikanya udah terlalu panjang atau banyak perintah, lebih baik menggunakan if else karena lebih mudah dibaca. Jadi ada contoh menggunakan if else, dan ini tuh contoh jika kondisi yang di atas itu kita menggunakan ternary. Lalu kita akan bergeser ke nomor 4. Nomor 4 ini saya menjelaskan tentang jenis error. Ada 3 jenis error yang umum ditemui pada pemrograman. Yang pertama itu syntax error. Singkatnya, syntax error ini adalah kesalahan penulisan kode saja. Contohnya itu lupa menambah titik koma pada akhir kode. Lalu yang kedua itu ada runtime error. Itu program yang berhasil dijalankan tetapi mengalami kesalahan saat proses berjalan. Misalnya membagi dengan angka 0. Contohnya seperti ini. Jadi si program itu um, menjalankan runtime error karena pembagian dengan 0 itu nggak diperbolehkan. Lalu yang terakhir itu adalah logical error, yaitu program ini tidak error, tapi hasilnya salah karena logikanya itu keliru. Contohnya menghitung luas persegi panjang menggunakan penjumlahan, padahal seharusnya menggunakan perkalian. Si program ini bermaksud menghitung luas persegi panjang, itu menggunakan perkalian. Jadi inilah contoh dari logical error. Lalu kita akan masuk ke bagian studi kasus. Yang pertama itu um, bagian yang pseudocode dan memberikan C code sebenarnya. Di sini tuh program ini tuh meminta pengguna itu memasukkan nilai, kemudian program itu bakal ngecek nilai tersebut menggunakan if else. Pengecekan itu dimulai dari nilai tertinggi, yaitu grade A, lalu B, C, D hingga I. Begitu salah satu kondisi terpenuhi, program itu bakal langsung menampilkan grade sesuai dan tidak melanjutkan pengecekan ke kondisi berikutnya. Untuk pseudocode seperti ini, contohnya jika nilai itu udah di-input sama pengguna, terus dicek sama program apakah memenuhi uh, kondisi pertama,
Jika enggak, kita bakal langsung ke kondisi kedua, kondisi ketiga, sampai kondisi yang terakhir. Namun jika udah sesuai dengan salah satu kondisi berikut, dia tuh bakal berhenti di kondisi itu, lalu menampilkan nilainya yang akan dikeluarkan oleh program sesuai dengan nilai yang udah diatur. Lalu untuk nomor kedua itu studi kasusnya, uh, menurut saya itu penggunaan evaluasi itu emang cocok untuk menentukan grade karena penggunaan rentang nilai misalnya 8 sampai 100 atau 75 sampai 84, terus jadi program itu tinggal mengecek setiap rentang secara berurutan. Um, Kalau menggunakan switch case sendiri, kasus ini tuh kurang cocok karena switch hanya bisa membandingkan nilai yang pasti. Misalnya kayak 1, 2, atau 3. Sedangkan penentuan grade itu sendiri menggunakan rentang nilai yang cukup banyak. Jadi untuk kasus seperti ini itu evaluasi itu lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan. Mungkin penjelasan saya mengenai forum algorithm and programming pada sesi 8 telah selesai dan sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata.